Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yudhistira pada video pembelajaran mata kuliah Mobile Programming. Baik, untuk video kali ini kita masuk ke pembahasan di pertemuan keempat. Ya, silakan dibuka modul kalian masing-masing. Ya, buka halaman 66 ya. Pertemuan keempat. Oke, pertemuan keempat kali ini kita akan memodifikasi project yang sebelumnya sudah kita kerjakan. Ya, project sebelumnya sudah kita kerjakan. Tampilan terakhir di pertemuan ketiga itu tampilan data produk seperti ini ya. Kalau dijalankan di emulator Androidnya, nah seperti ini, menampilkan list data produk. Nah, nanti di pertemuan keempat kali ini kita akan membuat beberapa tampilan mengenai input data produk, kemudian bisa tampil juga di akhir untuk list data yang sudah kita input. Oke ya. Yang pertama akan kita buat di pertemuan keempat kali ini yaitu membuat root atau pindah halaman. Nah, ini diperintahkan di modul kita buka dulu file product_page.dart yang sudah kita buat, kemudian modifikasi pada bagian app bar jadi seperti coding yang ada di bawah ini ya. Berarti kita buka dulu nih file product_page.dart, kita buka di project yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, sebentar. Nah, ini sebelumnya kita buka di lib ya, kemudian di UI product_page.dart. Nah, ini dia. Nah, setelah kita sudah buka, kita akan modifikasi di bagian app bar ya. Berarti ini app bar yang ini nih. Nah, app bar yang ini kita akan modifikasi ya, seperti coding yang ada di modul ya, ditambahkan ini. Nah, ditambahkan ada title-nya namanya data product, kemudian ada actionnya. Nah, di sini ada gesture detector ya, seperti ini. Silakan dicoba dulu ditampilkan atau kalian ketik dulu ya untuk modifikasi app barnya yang ini ya. Silakan kalian coba. Baik, setelah kalian sudah membuat tampilan atau tambahan script ya app bar, nah nanti seperti ini tambahannya ya. Di sini ada gesture detector. Nah, gesture detector penjelasannya di modul adalah widget yang digunakan untuk mendeteksi gestur pada widget seperti gesture on tap, double tap, dan lain-lain. Berarti gestur yang kita gunakan di sini adalah on tap ya. Oke. Nah, nanti tampilan kode di product underscore page ya, product_page.dart, nanti tampilan keseluruhannya seperti ini. Nah, ini bisa kalian cek secara keseluruhan di halaman 66 sampai 67 ya ini. Nah, ini ya. Nah, setelah kita jalankan, hasilnya akan muncul icon tanda plus ya, atau tanda tambah pada bagian kanan app bar, yang jika diklik akan membuka product form. Nah, ini tanda tambah seperti ini. Coba kita lihat ya di tampilan emulatornya. Nah, sebelum kalian tambahkan atau sebelum kalian jalankan, ini ada yang salah nih di bagian punya saya ini halaman di bagian baris ke-22. Nah, ini ada yang merah. Nah, ini salahnya di product form ya, karena kita memanggil halaman product form, di mana halaman product form ini ada di bagian kelas. Nah, ini kelas product form ya.
Nah ini kita memanggil product form yang ada di yang merupakan kelas dari product underscore form titik dart. Oleh karena itu harus kita import dulu nih di sini. Ya, import dulu di sini untuk product underscore form titik dart package. Ini namanya Flutter VS Code ya. Flutter VS Code. Kemudian baru UPI, kemudian product form. Nah, setelah kita sudah import product underscore form titik dartnya, kita save. Nah, kita save. Nah, ini nggak ada tanda merah lagi di sini. Nah, pada saat kita lihat di emulatornya, nah baru muncul nih tanda tambahnya. Nah, ini. Nah, pada saat kita klik tanda tambahnya, nah kita muncul di tampilan pengisian untuk produknya. Ya, form produknya ada pengisian untuk kode produk, nama produk, dan harga. Ya, sama seperti tampilan yang di modul. Oke ya. Nah, kemudian kita masuk ke poin kedua. Poin kedua di sini judulnya adalah pemisahan widget ke dalam kelas stateless widget. Selain pemisahan widget ke dalam suatu function atau metode, pemisahan juga dapat dilakukan menggunakan kelas stateless widget. Kan ada stateless, ada stateful ya. Nah, pada contoh kali ini kita akan memisahkan card ya dengan membuat kelas tersendiri. Nah, kita buka dulu file product page dart-nya, kemudian kita buat sebuah kelas item produk di luar kelas product page. Nah, ini codingannya untuk membuat kelas item produk. Nah, ini berada di luar kelas product page. Nah, berarti kita buka dulu product page dart-nya yang tadi. Nah, ini. Nah, apa namanya? Kan kita di dalam product page dart ini ada yang namanya kelas product page ya, yang ini. Nah, berarti kita buat di bawah product page-nya ini sebuah stateless widget ya. Nah, ini stateless widget dengan nama kelasnya adalah item product. Nah, berarti kita tambahkan di bawahnya ini. Nah, ini kan untuk yang product page ya, kita enter. Nah, kita tuliskan di sini di bawahnya stateless widget. Nah, ini kita pilih stateless widget. Nah, di sini kelasnya kita tambahkan kita namakan menjadi item product. Sorry, i-nya huruf kapital ya, item product. Nah, seperti ini. Nah, kita samakan dengan codingan yang ada di sini. Nah, nanti hasilnya, nah dia ada di bagian bawah nih. Nah, ini di baris ke-54 sampai 71. Nah, kalian sesuaikan ya. Silahkan kalian ketik dulu nih. Nah, ini kan ada yang harus diubah. Cons-nya ini tidak perlu dibuat ya, atau dihilangkan saja. Nah, baru kalian buat sesuai dengan yang ada di baris ke-54 sampai 71. Oke, setelah kalian sudah ketik, nah tampilan kodikannya harus ada yang disesuaikan dulu ya, sama seperti yang di pertemuan sebelumnya. Untuk membuat ini nih konstruktor ini, kalian sesuaikan dengan yang
Flutter terbaru nih ya, karena Flutter terbaru itu ada tambahan di sini, ada required. Kalau di modul kan di sini hanya item produk dalam kurung di kode produk, di nama produk dan di harga. Nah, tapi kalau yang Flutter terbaru nggak bisa hanya seperti itu ya, harus ditambahkan required di sini. Jadi dia harus terisi, tidak boleh kosong. Nah, di sini berarti item produknya ditambahkan required di depannya masing-masing. Sebelum di kode produk, di nama produk, dan di harga. Oke ya, sisanya sama ya dengan yang ada di modul. Oke, kita lanjut lagi. Yang ketiga adalah menampilkan detail produk saat list view diklik. Ya, pada bagian ini kita akan menambahkan sebuah fungsi di mana salah satu list view produk diklik, maka akan membuka halaman detail produk yang telah kita buat sebelumnya. Kita akan memodifikasi bagian item kelas item produk tadi yang baru kita buat ya, yang terdapat pada file produk page.dart ya, untuk menambahkan widget di atas widget yang telah dibuat dapat dilakukan dengan cara arahkan kursor pada widget. Misalkan dalam ini ada widget, karena kalau kita gunakan apa namanya, nah cara yang ada di modul ini sebenarnya tidak bisa dipakai ya, karena kan sekarang untuk yang Flutter terbaru itu tidak muncul nih pilihannya untuk membuat seperti yang diarahkan atau seperti yang diinstruksikan di modul ini. Nah, kita buatnya manual, berarti kalian tuliskan bentuk codingannya ya, atau codingannya itu, nah harusnya kan seperti ini ya, muncul ya di bagian ini return card-nya ya, tapi di sini nggak muncul nih. Sebentar. Nah, harusnya kan ada pilihan work with widget ya, tapi di sini nggak muncul nih di bagian tombol ada lampunya ini ya. Nah, di sini pun nggak muncul. Nah, berarti kita tambahkan secara manual nih. Ya, kita tambahkan secara manual. Sebentar, kita coba ya, extract widget misalkan. Oh, bisa ya. Berarti kita tambahkan codingannya secara manual. Nah, kita tambahkan seperti ini. Nah, ini kan kalau sudah ditambahkan melalui warp with widget, dia akan berubah menjadi seperti ini. Child-nya ada 2 ya. Oh, ini kan ada 1 card yang berubah menjadi widget. Nah, setelah sudah berubah menjadi widget, tulisan widgetnya diganti menjadi gesture detector. Dan kita juga menambahkan on tab yang kemudian akan membuka halaman detail produk, sehingga kode untuk kelas item produk menjadi, nah berarti kita tulis codingannya secara keseluruhan adalah yang ini. Nah, yang ini ya, ini silakan kalian tuliskan codingannya ya, ini disesuaikan dengan yang ada di sini. Berarti ini override ini ya, sesuaikan dengan yang ada di sini. Nanti secara keseluruhan kodenya akan berubah menjadi seperti yang di halaman 71 sampai 72. Nah, yang ini yang baru kita tambahkan tadi, berarti di baris ke 63 sampai 83 nih. Nah, ini untuk yang override untuk membuat gesture detector ya. Berarti yang kita rubah codingannya ada di sini halaman 71 ya, yang ini.
Oke, silakan kalian rubah dulu ya, ganti yang ada di sini ya. Oke, setelah sudah kalian ubah scriptnya atau codingnya, nah di sini masih ada yang merah nih di bagian produk detail ya. Produk detail masih merah berarti karena belum kita import nih ya. Karena kalau kita lihat di modul ini, nah importnya juga ditambah nih untuk yang produk detail. Nah berarti ini tinggal kita tambahkan, kita copy aja. Nah ini kita tambahkan produk detail. Nah seperti ini, di save. Oke, nah ini berarti masih udah hijau ya, tidak merah lagi produk detailnya. Nah ini sudah semua. Nah ada lagi nih satu yang harus kalian ubah. Kalau kalian perhatikan ini penjelasannya tertinggal nih mungkin ya di modul. Nah di bagian body list view. Nah di bagian body list view yang ada di dalam kelas produk pack stage. Ya di bagian ini di baris ke-29. Ya di baris ke-29 ini ada yang namanya list view body .2 list view. Nah ini kalian ubah nih sesuai dengan yang ada di modul yang di baris ke-29 ini di halaman 71 sampai di baris ke sini. Nah ini 48. Nah perbedaannya di sini menggunakan card ya. Di sini menggunakan card, tapi kalau di sini di modul diganti menjadi item produk. Nah berarti kalian sesuaikan nih ya, sesuaikan dengan seperti tampilan yang ada di modul ini ya. List 1, list 2, list 3. Nah ini kalian ubah ya sesuai dengan yang ada di modul ini sampai list 3. Oke ya, silahkan dirubah dulu nih tampilannya, codingannya. Nah seperti ini ya. Kalau kalian sudah rubah, di dalam children ini ada list satunya item produk dalam kurung, nah kode produk, nama produk, harga. Kemudian list 2 dan list 3. Nah ini sudah sesuai dengan yang ada di modul. Nah baru kita coba dilihat di tampilannya. Nah tampilannya itu ketika kita jalankan pada saat kita klik ya list yang ada di sini, kulkas, TV, mesin cuci, nanti dia muncul ke tampilan detail produk. Nah kita coba ya. Nah, ini saya klik nih kulkas. Nah muncul kode produknya, nama produknya, sama harganya. TV kayak muncul ya. Mesin cuci juga sama, bisa muncul. Baik. Oke, nah untuk pertemuan 4 simple ya, hanya seperti itu materinya ya. Nah ini ada tugas nih untuk pertemuan kelima nanti. Untuk tugas saya jelaskan aja penjelasannya di ruang tugas yang ada di yang ada di MyBase ya, e-learning. Oke, berarti untuk materi pertemuan keempat hanya sampai di sini ya. Kita hanya menampilkan tambah data barangnya tadi, kemudian ada membuat list produk dan bisa membuat detailnya, yaitu untuk pertemuan keempat. Baik, sekian untuk video pembelajaran kali ini di pertemuan 4 mobile programming. Sekian dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.